Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran daring Administrasi Transaksi kelas 11. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang memahami SOP administrasi transaksi. Apa sih SOP administrasi transaksi? Nah, SOP atau Standard Operating Procedure adalah aturan yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjamin kegiatan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Permenpan nomor 35 tahun 2012 yang disebut dengan standar operasional prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta di mana dan oleh siapa dilakukan. Dan dapat tarik sebuah kesimpulan, jadi SOP atau Standard Operating Procedure itu merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Jadi SOP itu banyak. Sekolah ada SOP-nya, perusahaan ada SOP-nya. Nah, ini perusahaan misalnya, SOP-nya itu apa ataupun tata caranya, tahapan-tahapannya apa untuk bisa menjalankan sebuah perusahaan. Itu standar minimalnya adalah yang disebut dengan SOP tadi, Standard Operation Procedure. Nah, dalam administrasi transaksi ada SOP-nya. Apa sih manfaat adanya Standard Operation Procedure ini? Pertama, dengan adanya SOP dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, terdapat kejelasan peran dan posisi masing-masing dalam internal perusahaan. Yang ketiga, memberikan kejelasan mengenai prosedur dan tanggung jawab kerja. Selanjutnya, menjamin proses kerja yang telah ditetapkan berjalan semestinya. Selanjutnya, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Kemudian membantu mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan SOP juga dapat memudahkan dalam penelusuran terjadinya penyimpangan dan langkah perbaikannya, serta SOP dapat dijadikan alat untuk melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Jadi SOP itu aturannya ataupun tata cara ataupun katakanlah prosedurnya, sehingga akan sangat membantu prosedur ini dalam berbagai hal untuk menjalankan perusahaan tentunya. Nah, berikutnya yang akan kita bahas tentang tadi SOP dalam melakukan administrasi transaksi. Pertama, seperti apa sih standar operation procedure untuk transaksi pembelian? Prosedur operasi standar untuk menangani administrasi pembelian adalah sebagai berikut. Pertama, proses pembelian yang dilakukan oleh perusahaan itu diawali dulu dengan adanya surat permintaan yang berasal dari bagian produksi atau bagian gudang yang meminta untuk melakukan proses pembelian barang. Kenapa kok ada muncul surat permintaan? Surat permintaan ini didasarkan pada 3 hal. Pertama, adanya intuitif atau perkiraan dari bagian gudang. Wah, ini misalnya sudah akan memasuki katakanlah awal bulan di mana orang-orang akan banyak melakukan proses pembelian. Berarti mau tidak mau stok barang kita sudah ditambah. Berarti permintaan pembelian harus dilakukan berdasarkan intuisi. Atau yang kedua, berdasarkan survei pasar. Melihat, wah ini ternyata di pasar jumlah produk tertentu lagi laris ataupun banyak yang mencari. Kita juga harus coba membeli barang tersebut. Misalnya berarti berdasarkan survei pasar. Atau yang ketiga, proses permintaan pembelian didasarkan karena alasan menghitung stok barang. Jumlah barang yang kita miliki di gudang sudah semakin menipis, maka harus dilakukan proses pembelian. Diawali dengan adanya surat permintaan. Yang kedua, survei. Survei pasar ini dilakukan untuk mengetahui kira-kira siapa sih pemasok yang nanti akan bisa memenuhi permintaan produk yang kita inginkan. Kita cari ke pasar dengan cara apa? Yang ketiga, penjajakan dengan membuat surat permintaan penawaran barang. Kita masukkan ke beberapa supplier untuk mengetahui spesifikasi barang, harga dan sebagainya untuk mungkin bisa kita pilih sebagai supplier kita nantinya. Kemudian setelah kita meminta penawaran barang ke beberapa supplier, kita pilih nanti benar-benar yang memberikan keuntungan ke kita. Menentukan supplier yang benar-benar memberikan keuntungan terbaik dengan mempertimbangkan harga, kualitas, dan pelayanan purna jual. Itu juga penting. Kemudian setelah kita menentukan supplier, berikutnya membuat daftar barang yang akan kita beli. Apa saja
yang kemudian kita bikinkan surat pesanan yang ditujukan kepada supplier yang kita pilih tadi. Kemudian kita membuat dan menandatangani surat perjanjian dengan supplier. Kemudian ketika perjanjian atau surat perjanjiannya sudah ditandatangani, kita menerima barang. Setelah menerima barang, kita periksa apakah barang yang kita beli sesuai dengan pesanan atau tidak, kualitas ataupun kuantitasnya. Setelah semuanya sesuai, barulah kita membayar jumlah transaksi. Itu standar minimal ketika melakukan proses pembelian. Nanti mengenai berkas dan sebagainya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, bagaimana SOP dalam menangani administrasi ketika penjualan tunai? Pertama, penjualan tunai akan diawali dari adanya surat permintaan. Arti surat permintaan di sini surat pesanan ataupun order dari konsumen. Setelah itu kita akan melakukan negosiasi. Negosiasi di sana artinya apa? Mencari kesepakatan harga antara pihak penjual dengan pembeli. Kemudian membuat dan menandatangani surat perjanjian mengenai harga ataupun barang yang nanti akan dibeli oleh konsumen. Setelah itu, setelah setuju, cocok harga dan barangnya, dibikinkanlah oleh kita fakturnya ataupun invoice-nya. Kemudian memeriksa barang dagangannya, dicek ada nggak barang yang dipesan oleh si konsumen. Setelah barangnya ada, diperiksa, kemudian kita persiapkan barang-barang tersebut untuk diberikan kepada si pembeli. Tapi di lain pihak juga kita harus menerima dulu menerima pembayaran dulu. Setelah barangnya disiapkan dan si konsumen membayar, barulah kita buatkan bukti transaksi. Bukti transaksi penerimaan uang sesuai dengan jumlah uang yang diterima. Setelah itu, setelah cocok uang yang diterima sesuai dengan jumlah yang dijual, kita membuatkan surat pengiriman barang disertai surat jalannya. Mengirimkan barang yang dijual dengan cepat dengan memastikan keutuhannya sampai ke tangan konsumen. Itu standar minimal ketika menangani penjualan secara tunai. Nanti berkas dan sebagainya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, SOP dalam administrasi penjualan kredit. Hampir sama dengan penjualan secara tunai tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Karena ini kaitan dengan kredit, ada yang namanya proses persetujuan kredit. Ada yang namanya survei dulu, survei si pengaju kreditnya. Pertama, diawali dengan permintaan atau order atau surat pesanan yang muncul dari si calon konsumen. Kemudian sama melakukan negosiasi, menentukan harga dan jumlah barang. Setelah itu, karena transaksi dilakukan secara kredit, maka kita sodorkanlah aplikasi kreditnya. Berupa apa? Ya, form isian kredit, identitas, kemudian juga jaminan, agunan dan sebagainya. Tidak lupa menyertakan bukti-bukti lain identitas mengenai si katakanlah debitur kita nantinya. Kemudian membuat formulir bukti survei, kita survei artinya mengecek. Mengecek apa? Kemampuan dari perusahaan atau dari konsumen. Jangan sampai penjualan kredit, nilai nominal kredit yang kita berikan setelah kita lihat tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan di lapangan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian setelah di ACC mendapat persetujuan kredit, apabila disetujui, maka kreditnya akan dilanjutkan. Artinya apa? Si konsumen akan diberikan kelonggaran dalam proses pembayaran dilakukan secara kredit. Tetapi kalau misalnya dilihat hasil survei tidak memungkinkan si konsumen untuk diberikan kredit karena mungkin kemampuannya ataupun agunannya tidak mencukupi, maka dikembalikan lagi kepada calon pembeli. Artinya apa? Kreditnya tidak disetujui. Nah, kalau kreditnya disetujui, maka dibuatkanlah surat perjanjian jual belinya. Membuat dan menandatangani surat perjanjian jual beli. Di sana mencantumkan identitas produk, kemudian juga nominal besarnya transaksi, kemudian angsuran, cara bayar dan sebagainya. Kemudian setelah disetujui, ditandatangani, dibuatkan faktur atau invoice-nya, dan setelah itu barang dikirimkan disertai dengan surat jalannya. Itu SOP administrasi penjualan secara kredit. Lebih detailnya nanti kita akan bahas di alur penjualan kredit. Berikutnya, transaksi penerimaan kas. Berarti kita menerima uang.
Ketika kita menerima uang, awalnya dari mana dulu? Jelas, munculnya penerimaan kas itu berawal dari adanya transaksi penjualan tunai ataupun adanya pembayaran atau pelunasan piutang. Kita menerima uang. Ketika kita menerima uang dari hasil penjualan atau pembayaran piutang, kita cek dulu bukti transaksinya. Kemudian sesuaikan, hitung jumlah uang pada transaksi tersebut. Sama enggak antara bukti transaksi dengan jumlah uang yang kita terima. Kemudian setelah sama menerima pembayaran, dilihat juga yang tidak kalah penting, uangnya itu apakah asli atau tidak. Sesuai juga dengan alat pembayaran yang memeriksa keabsahan alat pembayarannya. Jangan sampai kita menerima uang, ternyata uangnya uang palsu. Nah, itu kan berarti merugikan pihak perusahaan, pihak kita. Makanya cek juga keaslian uangnya. Dan yang terakhir, ketika semuanya udah sesuai, jumlahnya dengan bukti transaksi, dengan sesuai juga atau uang yang digunakan sah, setelah itu kita buatkan kwitansi sebagai bukti penerimaan uangnya. Itu SOP standar dari administrasi transaksi dalam proses penerimaan kasnya. Selanjutnya, bagaimana kalau proses pengeluaran kas? Berarti kita mengeluarkan uang perusahaan. Apa yang terjadi? Perusahaan mengeluarkan uang itu karena adanya proses pembayaran. Pembayaran tunai, ataupun membayar utang, ataupun membayar biaya atau beban. Kita misalnya membeli barang dagangan secara tunai, otomatis kan jelas kita mengeluarkan uang. Atau kita melakukan pembayaran utang, melunasi utang, kita juga mengeluarkan uang. Atau misalnya kita membayar listrik, tagihan listrik, telepon, kita juga mengeluarkan uang. Apa yang kita lakukan? Memeriksa bukti pembeliannya. Benar nggak nih terjadi proses pembelian? Dicek bukti transaksinya. Dicocokkan antara bukti transaksi dengan uang yang diajukan. Jangan sampai bukti transaksinya berapa, uang yang diminta berapa. Kemudian melakukan pembayaran. Kalau memang sudah terjadi kesesuaian antara bukti dengan juga bukti pembelian dengan pengeluaran uangnya. Dan setelah melakukan pembayaran, kita juga harus minta bukti bahwa uang yang kita keluarkan itu sudah diterima oleh si katakanlah penjualnya, yaitu berupa menerima bukti transaksi dari hasil katakanlah pembayarannya tadi. Itu mungkin secara singkat tentang SOP administrasi transaksi pengeluaran kas. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas alurnya lebih detail tentang transaksi-transaksi tadi. Untuk sekarang itu saja yang Bapak bahas. Terima kasih. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.